Bab 2653. Aku tidak menginginkan pedang ini. Dalam sekejap, seluruh tempat ini menjadi sunyi. Warrior yang berdiri di tempat, pedang Slater langit tempat membidik alis warrior yang. Pada saat ini, Shiro muncul di atas bahu warrior yang. Shiro melihat pedang itu, mengerutkan kening, dan hendak mengambil pedang, tetapi dihentikan oleh warrior yang. Warrior yang menatap kekosongan langit, dia tidak merasakan apa-apa, tetapi dia tahu bahwa orang itu telah bertindak. Pemilik asli dari pedang Slater langit ini. Itu adalah takdir langit yang pernah membunuh jalan surga. Hanya pemilik sebelumnya yang bisa membiarkan pedang Slater langit ini mengarah padanya. Hahaha. Di kejauhan, Moyu tertawa dengan liar. Apakah kamu melihatnya? Apakah kamu melihatnya? Haha, pedangmu sama sekali bukan milikmu, pedang ini sama sekali bukan milikmu. Warrior yang mengabaikan Moyu, yang telah jatuh dalam kegilaan, dia menatap ke langit yang kosong. Aku merasa ini sedikit tidak adil. Di tengah langit yang kosong, tidak ada respon, tapi pedang Slater langit terus mengarah ke arahnya. Jelas, dia tidak diizinkan untuk membunuh orang. Warrior yang memandangi pedang itu untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba, terdapat pedang tambahan di tangannya. Pedang reanimation. Warrior yang menebas dengan pedangnya. Pedang ini menebas langsung ke pedang Slater langit, namun pedang Slater langit tetap tidak bergerak, sebaliknya warrior yang langsung terlempar ke belakang sejauh 1000 kaki. Tidak hanya itu, entah kapan bekas pedang muncul di tenggorokannya di beberapa titik. Hanya kulitnya yang terluka. Peringatan. Kulit yang terluka ini tidak diragukan lagi merupakan peringatan bagi warrior yang. Hahaha. Di kejauhan, Moyu tertawa terbahak-bahak. Dia menatap warrior yang dengan dingin, kemudian berkata, aku akan datang mencarimu lagi, tunggu saja. Setelah suara itu jatuh, Moyu langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung langit. Saat Moyu pergi, pedang Slater langit di depan warrior yang sedikit gemetar, lalu berdiri tegak. Warrior yang melirik kekosongan di langit, aku sangat pedendam. Tidak ada jawaban dari langit. Warrior yang juga tidak mengatakan apa-apa dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, pedang Slater langit tiba-tiba melayang di depan warrior yang meraih pedang itu, kemudian membantingnya ke langit. Pergi, aku tidak ingin memiliki pedang sepertimu. Ketika suara itu jatuh, tubuh warrior yang bergetar dan menghilang langsung ke kejauhan. Dalam kehampaan yang tak berujung, pedang Slater langit dengan diam berada di sana, dan setelah beberapa saat, tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Pedang pengendali warrior yang berada di langit berbintang yang luas, raut wajahnya sangat suram. Penghinaan. Kali ini, itu adalah penghinaan baginya. Lemah. Penghinaan barusan hanya karena kekuatannya yang lemah. Meningkatkan kekuatan. Setengah jam kemudian, warrior yang datang ke sungai abadi di dunia Eternity. Dia melihat ke sekeliling dan memasuki pagoda Hongmeng. Saat ini, hanya terdapat Sheila King serta beberapa wanita yang lain dan orang dari sekte pedang kuno yang tersisa di dalam pagoda Hongmeng. Orang-orang dari sekte pedang kuno kini telah mengetahui keberadaan pagoda Hongmeng ini, yang bisa dikatakan sebagai dunia kecil warrior yang. Nasman Gu mendatangi warrior yang bersama kelompok kultivator pedang sekte pedang kuno. Apakah kalian ingin pergi? Warrior yang merasa sedikit bingung. Nasman Gu mengangguk. Kenapa? Warrior yang masih tidak mengerti. Nasman Gu melihat ke sekeliling dan berkata, energi spiritual sangat melimpah di sini, tapi di sini berarti tidak banyak kemungkinan. Kami para kultivator pedang bukan hanya duduk untuk berkultivasi, kami ingin pergi menjelajahi dunia.
Tanah eskatologi. Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh, kalian akan mengalami bahaya jika pergi keluar. Nasman Gu tersenyum masam, inilah tujuan kami ingin keluar. Jika kami terus bersembunyi di sini, maka kekuatan kami tidak akan pernah bisa ditingkatkan. Tentu saja, setelah kami keluar, kami akan menyembunyikan nama kita, dan kami akan pergi secara terpisah. Warrior yang terdiam. Nasman Gu berkata lagi, sekte pedang kuno akan selalu ada. Ketika saatnya tiba, kita semua akan berkumpul bersama, dan kamu akan selalu menjadi ketua sekte kami. Di dalam hati kami, hanya terdapat kamu yang pantas menjadi ketua sekte kami. Warrior yang melirik Nasman Gu dan yang lainnya, di mana dia melihat banyak wajah yang dikenalnya, seperti Yando Lu dan lain-lain. Tidak banyak orang sekte pedang kuno yang selamat. Tetapi mereka yang selamat semuanya adalah orang elit dari elit. Setelah hening sejenak, warrior yang memandang Shiro menganggukkan kepalanya, lalu mengayunkan cakarnya, dan tak lama kemudian, kristal ilahi yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan Nasman Gu dan yang lain. Warrior yang berkata dengan lembut, setelah kalian keluar, jagalah diri kalian baik-baik. Nasman Gu mengangguk dan berkata, ketua sekte, kamu juga. Selain itu, dimanapun kamu berada di masa depan, selama kamu membutuhkan kami semua akan datang. Warrior yang tersenyum kecil, setelah keluar, selamatkan nyawa kalian terlebih dahulu, dan juga sekte pedang kuno tidak boleh hilang. Mulai sekarang masing-masing dari kalian adalah ketua sekte pedang kuno. Kalian bisa mendirikan sekte atau melakukan sesuatu yang lain, tapi tidak peduli apapun yang kalian lakukan. Aku harap kalian tidak akan memiliki sifat kanibalisme semacam itu di masa depan. Jika tidak, aku akan merasa kecewa. Bisakah kalian berjanji? Nasman Gu berkata dengan sungguh-sungguh, ketua sekte tidak perlu merasa khawatir, kami semua tidak akan pernah mengalami situasi seperti itu. Warrior yang mengangguk, dia melirik semua orang, hati-hati. Semua orang memberi salam pada warrior yang, jaga dirimu ketua sekte. Segera, Nasman Gu dan yang lainnya meninggalkan pagoda Hongmeng dengan kristal ilahi. Warrior yang melihat sekeliling dan merasa bahwa pagoda Hongmeng menjadi sedikit kosong. Seperti merasakan suasana hati warrior yang, Shiro terbang ke bahu warrior yang dan dengan lembut mengusap pipi warrior yang. Warrior yang mengusap kepala kecil Shiro dan berkata sambil tersenyum, aku baik-baik saja. Setelah kata-kata itu jatuh, warrior yang membawa Shiro ke lokasi Yana berada. Pada saat ini, Yana sedang tengah berada di gunung yang dalam, dan di gunung yang dalam ini, terdapat suara keras dari waktu ke waktu. Yana telah sangat terkonsentrasi dalam kultivasinya. Dia pada dasarnya tidak bermain lagi sekarang, dia menghabiskan sebagian besar hari untuk berlatih, dan jarang keluar untuk berjalan-jalan dengan Shiro. Warrior yang tidak mengganggu Yana, dia tahu bahwa sebenarnya Yana juga ingin menjadi lebih kuat, karena musuh yang mereka hadapi sekarang sangatlah kuat. Warrior yang keluar dari pagoda Hongmeng setelah bermain dengan Shiro sebentar. Di tepi sungai abadi, warrior yang melihat sosok yang dikenalnya. Itu adalah wanita bergaun putih. Warrior yang berjalan mendekat, wanita bergaun putih itu melirik ke arah warrior yang dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu merasa dirugikan? Jelas, dia sudah tahu tentang masalah pedang Slater Langit dan Moyu. Warrior yang menggelengkan kepalanya, aku hanya merasa sedikit tidak adil. Wanita bergaun putih itu tersenyum dan berkata, kembalikan semua pedangnya, sepertinya kamu memiliki banyak dendam. Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh, karena pedang itu dapat membidikku dengan ujung pedangnya, untuk apa aku menginginkannya? Wanita bergaun putih itu tersenyum dan berjalan menyusuri sungai,
tahukah kamu kenapa aku suka tinggal di sini? Warrior yang menggelengkan kepalanya. Wanita bergaun putih itu berkata dengan pelan, aku menghabiskan waktu yang baik di sini, waktu tanpa pertempuran. Tempat ini sangat damai sebelumnya, tapi sayangnya, semakin banyak orang menemukan tempat ini menjadi semakin tidak damai. Sambil berbicara, dia memandang warrior yang dan berkata sambil tersenyum, pada awalnya, aku mencoba menggunakan prinsip dan kebajikan untuk memengaruhi tempat ini, tetapi sayangnya, aku gagal. Manusia terkadang seperti ini, semakin kamu berdebat dengannya, semakin mereka tidak akan mendengarkan ucapanmu. Pada akhirnya aku menyadari bahwa itu tidak cukup hanya menggunakan prinsip, dan dalam banyak kasus, kamu harus membunuh seseorang. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba mengayunkan tangannya. Dalam sekejap, seluruh sungai abadi terbelah langsung ke kedua sisi. Di kedalaman sungai, warrior yang melihat mayat yang padat. Warrior yang menoleh untuk melihat wanita bergaun putih, yang mengangguk, akulah yang membunuh mereka. Adapun untuk berapa banyak, aku sudah tidak ingat. Aku hanya tahu bahwa aku menggunakan terlalu banyak kekuatan pada awalnya, kemudian mereka semua mati di sini. Warrior yang Wanita bergaun putih tiba-tiba duduk di samping batu kemudian melihat ke langit. Mereka tidak tahu sama sekali, berapa banyak yang kami bayar untuk membuat makhluk hidup di alam semesta ini agar dapat hidup dengan benar-benar bebas. Kami telah membayar terlalu banyak orang telah mati. Namun, alam semesta yang kami tukar dengan kehidupan pada awalnya malah dihancurkan oleh manusia secara gila-gilaan. Saat berbicara sampai di sini, dia menatap warrior yang lagi, kehancuran, Master yang sangat kuat, di dalam matanya, tidak ada belas kasihan pada dunia ini, di dalam matanya, hanya ada menjadi lebih kuat, hanya terdapat keinginan yang sangat gila untuk menjadi kuat, demi ini, mereka mengorbankan segalanya, bahkan makhluk hidup. Warrior yang terdiam. Wanita bergaun putih menoleh untuk melihat ke langit yang jauh, meminta, menghancurkan. Sampai berbicara sampai di sini, dia menoleh untuk melihat warrior yang, jika suatu hari kekuatanmu sudah sangat kuat, apakah kamu bersedia memperlakukan semua makhluk dari alam semesta ini dengan baik? Warrior yang tersenyum pahit, aku benar-benar sangat ingin mengatakan ya, karena hal ini bisa menyenangkanmu, tetapi seperti yang kamu lihat, dunia ini beberapa kali tidak terlalu ramah. Wanita bergaun putih itu tersenyum dan berkata, aku tahu. Di dunia ini, kebaikan murni tidak baik, dan kejahatan murni jelas juga tidak baik. Tentu saja, aku hanya ingin bertanya kepadamu, jika benar muncul hari ini di masa depan, apakah kamu akan bersikap baik kepada dunia ini? Warrior yang menyentuh hidungnya, apakah dirinya ingin menjadi penjaga dunia ini? Wanita bergaun putih itu tersenyum dan berkata, sebenarnya, aku sudah mengetahui jawabanmu. Setelah mengatakan itu, dia menggerakkan tangan kanannya, dan pedang reanimation langsung muncul di tangannya. Wanita bergaun putih memandang pedang di tangannya, dan berkata, diriku yang lain, yang merupakan pemilik pedang Slater Langit, dia sendiri yang membesarkan Mo Yu, dia memiliki harapan yang tinggi untuknya, tetapi sayangnya, dia merasa kecewa. Meski begitu, dia masih tidak tega untuk membunuhnya, jadi membiarkan, adik Black, seperti yang kamu katakan, untuk menangkapnya dan memenjarakannya. Dan sebelumnya, ketika kamu ingin membunuhnya, pemilik pedang Slater Langit langsung bertindak. Warrior yang terdiam. Wanita bergaun putih memandang warrior yang, tentu saja, aku berada di pihakmu, karena kamu adalah pilihanku. Warrior yang melirik wanita bergaun putih, kemudian berkata,
terima kasih. Aku dapat meyakinkanmu bahwa jika dunia dan alam semesta ini tidak menyakitiku, maka aku tidak akan pernah menyakiti mereka. Karena Shiro, dia sebenarnya menyukai hal-hal seperti benda spiritual langit dan bumi. Wanita bergaun putih itu memandang warrior yang untuk waktu yang cukup lama, lalu perlahan melayang ke atas, dan tak lama kemudian, dia datang ke depan warrior yang dan menunduk untuk menatap warrior yang. Wanita bergaun putih itu menempelkan dahinya di dahi warrior yang, kemudian berkata dengan lembut, pedang itu bernama pedang reanimation, dan pedang reanimation berasal dari dunia reanimation. Jika kamu ingin benar-benar menguasai pedang ini, maka harus mengontrol kekuatan reanimation. Ayo, rasakanlah. Begitu suara itu jatuh, tubuh warrior yang langsung menegang, dan segera, matanya terbuka dengan lebar. Sebuah kekuatan misterius menelan warrior yang dengan liar. Bersambung.